Selamat sore, selamat datang di kelas online pembuatan shampoo natural bersama Natural. Salam kenal dari kami semua ya. Hari ini kita akan bersama-sama praktek membuat base shampoo bar natural. Bisa dipersiapkan dahulu kit bahan beserta alat-alat yang akan digunakan dan apa itu shampoo. Dari sudut pandang yang sedikit ilmiah, shampoo merupakan campuran dari asam lemak dan alkali yang melalui proses saponifikasi. Kalau teman-teman bikin shampoo sendiri, teman-teman bisa mengontrol bahan apa yang ada di dalam shampoo. Selain itu, teman-teman juga bisa menambahkan bahan-bahan yang lebih bermanfaat. Bahan-bahan alami yang bermanfaat untuk kulit seperti vitamin, buah-buahan, susu, biji-bijian, oil, dan sebagainya. Dasar untuk membuat shampoo yang kita praktekkan sore ini adalah dengan yang pertama adalah metode cold process. Saat membuat shampoo batang atau cair, teman-teman harus memperhatikan keamanan dan selalu hati-hati, karena shampoo sendiri tidak terlepas dari penggunaan alkali. Pertama, kita akan praktek membuat shampoo bar. Untuk bahan yang teman-teman butuhkan, yang pertama adalah olive pomace oil, coconut oil, castor oil, air, lye atau NaOH, dan jojoba oil. Oke, langsung kita buat ya. Yang pertama, siapkan semua alat dan bahan, jangan lupa selalu gunakan peralatan pengaman. Kemudian, tuangkan air ke dalam wadah dan timbang sesuai ukuran. Kemudian, ambil NaOH di tempat terpisah dan timbang sesuai dengan ukuran resep. Secara hati-hati, masukkan NaOH ke dalam air sedikit demi sedikit. Teman-teman akan melihat reaksi air langsung panas ya, dan mengeluarkan uap. Dan ini merupakan reaksi yang normal teman-teman, jadi tidak perlu panik dan tidak perlu kaget ya. Dan selalu pastikan memasukkan NaOH ke dalam air. Secara perlahan-lahan saja, tidak perlu terburu-buru, pastikan minim ciptakan. Ketika suhu larutan NaOH sudah mencapai sekitar 30-35 derajat Celcius, teman-teman bisa menuangkan minyak ke dalam wadah secara perlahan. Oke, teman-teman bisa menyediakan saringan seperti ini ya untuk memastikan tidak ada gumpalan alkali yang masih terkandung. Oke, setelah dituangkan, teman-teman bisa mengaduk secara terus-menerus menggunakan alat pengaduk yang teman-teman punya sampai mencapai trace atau tercampur sempurna. Untuk teman-teman yang mengaduk menggunakan sendok, membutuhkan waktu 45 menit sampai 1 jam, sehingga bisa diaduk mulai sekarang ya. Jika menggunakan hand whisker atau pengocok telur manual, bisa memakan waktu 20-25 menit. Untuk mempersingkat waktu pengadukan, teman-teman bisa menggunakan stick blender atau mixer. Hanya memakan waktu kurang lebih 3 menit. Adonan shampoo yang sudah bisa dituangkan ke cetakan itu seperti teksturnya seperti susu kental manis, teman-teman. Jika dalam satu cetakan shampoo ingin ada 2 warna berbeda, caranya adalah aduk setengah trace atau setengah mengental, lalu dibagi ke dalam 2 tempat. Nah, di satu tempat diaduk hingga trace, dan jangan lupa diberi pewarna. Bisa menggunakan pewarna mica powder Cosmetica Grade. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan. Lalu di satu tempat lainnya diaduk hingga trace dan bisa dimasukkan ke dalam cetakan juga. Jadi diaduknya secara terpisah ya. Ini untuk adonannya sudah trace dan mengental ya. Kalau misalnya kekentalannya sudah seperti ini, bisa dihentikan pengadukannya. Oke, setelah tercampur rata, tuangkan ke dalam cetakan. Teman-teman bisa menghentak-hentakkan secara perlahan-lahan ke meja ya, untuk mengeluarkan gelembung udara dari dalam cetakan. Kemudian biarkan selama 4-6 minggu. Saat shampoo memasuki masa curing, cek pH tiap 1 minggu sekali. Shampoo sudah bisa digunakan jika sudah netral. Netral berarti proses saponifikasi sudah sempurna dan tidak ada lagi alkali bebas yang terkandung. pH normal shampoo batang adalah 9-10.